Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Jafni Rianson. Dan kali ini kita akan membahas tentang perkenalan pada fluktuasi ekonomi di bab 9. Dan di sini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya dari Bapak Dr. Alphonse Trianto SEME, yang mana mata kuliahnya yaitu merupakan makroekonomi lanjutan. Baik, kita akan masuk saja dalam fluktuasi ekonomi. Nah, jikalau kita membahas tentang fluktuasi ekonomi, menurut Kamus Merriam-Webster yang dapat diartikan, dan ia mengatakan bahwasannya fluktuasi artinya suatu pergeseran atau bolak-balik atau naik dan turunnya sesuatu dalam tingkat atau nilai. Nah, dalam ekonomi, pengertian dari fluktuasi itu merupakan lonjakan atau ketidaktetapan harga yang dipengaruhi oleh demand dan supply. Nah, untuk itu kita akan masuk kepada dalam fakta tentang siklus ekonomi. Di fakta tentang siklus ekonomi, di sini ada PDB dan komponennya. Produk domestik bruto merupakan PDB merupakan alat untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran dalam sebuah perekonomian. Nah, oleh karena itu ukuran dari keseluruhan kondisi ekonomi. Nah, PDB di sini dapat mengukur semua pendapatan dan pengeluaran dan keseluruhan kondisi ekonomi di sebuah negara. Nah, kita akan tahu jikalau seandainya PDB-nya itu tinggi, maka sebuah negara itu bisa dikatakan ekonominya sehat. Dan jika sebuah negara itu PDB-nya itu rendah, maka perekonomian dan kondisi ekonomi sebuah negara itu bisa dikatakan tidak sehat gitu. Jadi ada beberapa komponennya. Nah, itu ada dari ekspor, impor, ada juga dari pajak gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam pengangguran dan hukum Okun gitu. Nah, di sini hubungan apa yang kita harapkan antara pengangguran dan PDB real. Nah, kita bisa lihat karena pekerja yang dipekerjakan itu dapat membantu atau dapat melahirkan sebuah barang atau jasa, dan sedangkan yang menganggur tidak dapat gitu. Nah, di sini peningkatan tingkat pengangguran memang harus dikaitkan dengan penurunan PDB real. Jadi hubungan negatif antara pengangguran dan PDB itu, maka itu dikatakan dengan hukum Okun gitu. Dan hukum Okun ini itu pertama kali disampaikan oleh Arthur Okun gitu. Ia merupakan salah satu ekonom yang pertama kali menyampaikan tentang hukum Okun. Jadi hukum Okun di sini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dan menurutnya, jika 1% kenaikan pada tingkat pengangguran itu akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2% atau lebih gitu. Nah, dengan demikian, hukum Okun ini juga dapat membantu kita untuk mengerti bahwa pengangguran bisa menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara. Nah, apakah ekonominya itu cukup atau sehat, dan apakah ekonominya itu bermasalah gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam indikator utama. Nah, di sini dapat kita lihat para ekonom itu memang tertarik kepada ramalan untuk membantu perusahaan atau sebuah negara. Ia di sini merencanakan perubahan dalam sebuah lingkungan ekonomi. Nah, ekonom pemerintah itu tertarik pada peramalan. Jadi ada dua indikator. Nah, yang pertama itu di lingkungan ekonomi mempengaruhi pemerintah. Nah, misal contoh, jadi keadaan ekonomi itu memang dipengaruhi oleh berapa banyak pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah.
karena pendapatan sebuah negara itu kan memang dari yang lebih banyak itu kan memang dari pajak gitu, dan itu akan mempengaruhi gitu, dan akan mempengaruhi pemerintah secara ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui penggunaan kebijakan. Di sana ada kebijakan moneter dan juga ada kebijakan fiskal. Nah, di sini peran pemerintah itu sebagai ruang kontrol. Ia dapat mengontrol sebuah ekonomi itu melalui kebijakan-kebijakan. Ada tadi sudah saya sebutkan dari kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Nah, dari oleh sebab itu, maka inputnya itu masuk ke dalam perencanaan kebijakan gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada cakrawala waktu dalam makroekonomi. Nah, bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda? Nah, di sini dapat kita lihat memang sebagian besar para ekonomi makro kita percaya bahwa perbedaan utama antara jangka pendek dan jangka panjang itu memang kita lihat memang dari perilaku harga gitu. Memang dari harganya. Nah, jika dalam jangka panjang, harga itu memang sifatnya fleksibel tuh. Ia dapat merespon bagaimana perubahan penawaran atau permintaan itu terjadi, dan ia bisa juga menetapkan bahwa bagaimana penawaran dan atau permintaan itu rendah atau tinggi. Nah, kalau dalam jangka pendek, banyak harga yang melekat pada beberapa tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Dan oleh sebab itu, karena di sini harga berperilaku berbeda dalam jangka pendek. Nah, daripada dalam jangka panjang. Nah, oleh sebab itu di kebijakan ekonomi ia akan memiliki dampak yang berbeda dalam jangka waktu yang berbeda pula gitu. Nah, next lanjut. Di sini kita akan melihat tentang model penawaran agregat dan permintaan agregat gitu. Nah, di dalam permintaan agregat, permintaan agregat merupakan hubungan antara jumlah output atau jumlah pendapatan yang diminta dan tingkat harga agregat. Nah, dengan kata lain, bisa kita lihat kurva permintaan agregat juga dapat memberitahu kita bahwa jumlah barang yang diinginkan atau dibeli pada tingkat harga tertentu. Di sini kita bisa lihat persamaan dari persamaan dari permintaan agregat. Di sini ada MV sama dengan PY, dan di mana M-nya ini adalah uang yang beredar, sedangkan V-nya ini adalah perputaran uang, dan P-nya adalah tingkat harga, dan sedangkan Y adalah jumlah output gitu. Nah, jika perputaran uang itu konstan, maka persamaan ini akan menyatakan bahwasannya uang yang beredar itu akan menentukan nilai atau akan menentukan berapa nilai output gitu dari tingkat harga gitu. Nah, kita lanjut. Di sini bisa kita lihat dari kurva permintaan agregat. Di kurva permintaan agregat, ia menunjukkan bahwa tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta oleh output itu dapat kita lihat di sini di tingkat harga, di outputnya. Nah, di sini dapat kita lihat digambar untuk nilai tertentu dari jumlah uang yang beredar atau jumlah uang yang beredar, maka kurva agregat itu miring ke bawah gitu. Ia akan miring ke bawah, maka di sini jika semakin tinggi tingkat harga, maka akan semakin rendah keseimbangan antara uang yang beredar dan tingkat harga. Jadi keseimbangannya itu akan semakin rendah juga. Nah, oleh sebab itu, maka jumlah barang dan jasa oleh sebab itu maka akan rendah pula lah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh output. Jadi mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Dan dapat kita lihat di sini kemiringan
Kemiringan kurva agregat menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah dan sebaliknya. Dan jika tingkat harga lebih rendah, maka keseimbangan uang real lebih tinggi, dan tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi itu memungkinkan bahwa nilai atau volume transaksi yang lebih besar. Nah, artinya yang berarti jumlah output diminta itu memang lebih besar. Jadi pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Jadi kurva permintaan agregat ditarik untuk nilai tetap dari jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain, ini mengatakan dan dapat memberitahu kemungkinan kombinasi P dan Y untuk menilai M tertentu. Nah, untuk kemungkinan kombinasi tingkat harga dan output untuk nilai jumlah uang yang beredar tertentu. Nah, jika Fed mengubah jumlah uang beredar, maka kemungkinan kombinasi tingkat harga dan output berubah, dan berarti kurva permintaan agregat itu memang ada pergeserannya. Nah, baik, kita akan melihat pergeseran kurva permintaan agregat. Di kurva permintaan agregat ini, pergeserannya itu terjadi akibat jumlah uang yang beredar, maka akan menggeser kurva permintaan agregat gitu. Dari yang di sini bisa kita lihat, dari yang A ini, di panel A ini bisa kita lihat dia akan bergeser ke kiri, dan sedangkan yang kanan ini, yang B ini, dia akan bergeser ke kanan. Nah, yang bergeser itu jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, dan sedangkan ini di A ini pengurangan jumlah uang yang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri gitu. Nah, untuk setiap penurunan jumlah uang beredar mengurangi nilai nominal output gitu. Nah, dan setiap tingkat harga output yang lebih rendah. Jadi dapat kita simpulkan penurunan jumlah uang beredar itu dapat menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2 gitu. Di pasokan agregat, penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Jadi karena perusahaan itu memang memasok berupa barang dan jasa, dan itu memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga itu kaku dalam jangka pendek. Jadi hubungan penawaran agregat itu bergantung memang pada waktu gitu. Pada waktu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kita perlu membahas dua kurva penawaran agregat yang berbeda. Nah, yang pertama itu kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Dan di sini bagaimana ekonomi melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Di kurva penawaran agregat jangka panjang, dalam jangka panjang, dan di sini dapat kita lihat tingkat output itu memang ditentukan oleh modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Jadi ia tidak tergantung pada harga di sini. Dan ia akan bergantung pada modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dan kurva penawaran agregat jangka panjang. Di sini kurva penawaran agregat jangka panjang ini vertikal. Di pergeseran permintaan agregat dalam jangka panjang. Pengurangan jumlah uang yang beredar itu dapat menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 itu ke AD2. Dan sedangkan equilibrium ekonomi itu bergerak dari A ke B, dari titik A ke B. Nah, karena kurva penawaran agregat itu vertikal gitu dalam jangka panjang, dan pengurangan permintaan agregat itu dapat mempengaruhi tingkat harga dan tetapi mempengaruhi tingkat output juga. Next. Di gambar ini bisa kita lihat, ini merupakan kurva penawaran agregat jangka pendek. Di dalam contoh ini, semua harga itu adalah tetap dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat jangka pendek ini adalah horizontal, bukan vertikal ya.
pergeseran permintaan agregat dalam jangka pendek. Bisa kita lihat kurvanya. Jadi yang menggeser permintaan agregat dalam jangka pendek. Jadi di sini pengurangan jumlah uang yang beredar itu dapat menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Dan nanti dia akan bergerak dari titik A ke titik B. Oleh itu disebabkan oleh kurva penawaran agregat dalam jangka pendek adalah horizontal gitu. Dan itu pengurangan permintaan agregat mengurangi tingkat pengeluaran di sini. Di sini pengurangan permintaan agregat dapat mengurangi tingkat pengeluaran. Next. Dari jangka pendek ke jangka panjang, dalam jangka waktu yang lama, harga fleksibel, kurva penawaran agregat vertikal dan perubahan permintaan agregat itu memengaruhi tingkat harga, tetapi tidak mempengaruhi output. Gitu. Jadi selama periode waktu yang singkat, harga kaku di kurva penawaran agregat datar, dan perubahan permintaan agregat itu mempengaruhi output barang dan jasa terhadap perekonomian. Equilibrium jangka panjang, dalam jangka panjang perekonomian berada pada potongan antara kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Jadi karena harga telah disesuaikan ke tingkat ini, maka kurva penawaran agregat jangka pendek juga melintasi titik-titik ini gitu. Di sini merupakan equilibrium jangka panjang gitu. Ia akan melewati titik-titik ini. Itu disebabkan oleh kurva penawaran jangka pendek. Next. Di sini ada kebijakan stabilisasi. Fluktuasi perekonomian secara keseluruhan atau umum berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Ekonom menyebut bahwa peristiwa eksogen yang menggeser guncangan kurva ini ke ekonomi. Guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut guncangan permintaan, dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran. Nah, ini dapat mengganggu ekonomi dengan mendorong output dan lapangan kerja jauh dari tingkat alaminya. Jadi tujuan dari model penawaran agregat dan permintaan agregat adalah untuk menunjukkan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi, dan tujuan dari model ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ekonomi makro dapat merespon guncangan tersebut. Dan kebijakan stabilisasi menggunakan versi sederhana dari model permintaan agregat dan penawaran agregat. Namun secara khusus, ia akan memeriksa bagaimana kebijakan moneter itu mungkin menanggapi guncangan ini. Dan sedangkan kebijakan moneter merupakan komponen penting dari kebijakan stabilisasi. Oleh karena itu, seperti yang telah dilihat bahwa jumlah uang beredar memiliki dampak yang kuat terhadap permintaan agregat. Di guncangan terhadap permintaan agregat, di sini dapat kita lihat di peningkatan permintaan agregat perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A, dan peningkatan permintaan agregat mungkin karena peningkatan perputaran uang dan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B. Nah, di mana output berada di atas alamiah di sini, dan ketika harga naik, output berangsur kembali ke tingkat alaminya dan perekonomian bergerak dari titik B ke C. Guncangan pasokan agregat. Jadi guncangan pasokan agregat itu, guncangan terhadap penawaran agregat juga dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Jadi guncangan penawaran ini merupakan guncangan ekonomi yang mengubah biaya produksi barang dan jasa, dan akibatnya itu akan harga yang dikenakan oleh perusahaan gitu. Dan guncang penawaran adalah guncang ekonomi yang mengubah biaya produksi barang dan jasa, dan itu akibatnya harga yang dikenakan perusahaan. Oleh karena itu penawaran itu memiliki dampak langsung pada tingkat harga, dan itu disebut dengan kejutan harga namanya. Dan guncangan pasokan yang merugikan guncangan penawaran yang merugikan mendorong kenaikan biaya dan harga.
Nah, jika permintaan agregat dipertahankan konstan, ekonomi itu bergerak dari titik A ke titik B. Dan ini akan menyebabkan stagnasi kombinasi kenaikan harga dan penurun output gitu. Dan akhirnya saat harga turun, itu perekonomian kembali ke tingkat output alaminya dan dia akan kembali ke titik A. Terima kasih. Wassalamualaikum.